Diperiksa KPK lebih dari 7 jam, belum ada kepastian Angelina Sondah akan ditahan. Setelah ditolak mahasiswa di Jerman, lawatan Komisi 1 DPR ke luar negeri terus menuai kecaman. Anak-anak muda larut dalam demam Super Junior boys band asal Korea. Selamat petang saudara, selain informasi yang kami cuplik tadi, kami hadirkan juga laporan mengenai hasil otopsi 3 jenazah TKI asal NTB yang oleh polisi dinyatakan dalam keadaan lengkap. Laporan lainnya seputar sosok yang inspirasional, kandidat penerima Liputan 6 Award 2012. Kali ini sosok remaja penggiat lingkungan. Saya David Silahoy bersama Anda untuk informasi selengkapnya dalam Liputan 6 Petang. Saudara, tak hanya menuai protes dari para pelajar Indonesia di Jerman, kunjungan Komisi 1 DPR ke Jerman juga menuai kritik dari dalam negeri. Kunjungan yang menelan dana sekitar 3,1 miliar rupiah ini dinilai tidak efektif. Video aksi penolakan yang dilakukan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman terhadap kunjungan Komisi 1 DPR di Berlin, Jerman ini direkam sejak para anggota dewan tiba di bandara. Di dalam gedung KBRI di Berlin inilah aksi penolakan digelar para pelajar di depan anggota Komisi 1 yang datang ke Jerman bersama keluarga. Spanduk dibentangkan. Pernyataan penolakan kunjungan anggota DPR yang memboroskan uang rakyat pun dibacakan. Kesertaan keluarga kali ini tidak menggunakan uang negara atau anggaran negara sepeser pun. Anggota dewan selalu merepotkan KBRI yang kinerjanya bukan untuk melayani anggota dewan dan keluarga. Melihat juga kunjungan Bapak Ibu sekalian ini yang berbondong-bondong ke luar negeri ini, kenapa ya seperti kayak orang kampung gitu loh Pak. Rombongan Komisi 1 DPR di Jerman ini dipimpin Wakil Ketua Komisi 1 Hayono Isman. Kedatangan mereka disebutkan untuk melihat langsung pembuatan tank Leopard. Dana yang digunakan dalam kunjungan ini mencapai 3,1 miliar rupiah. Sementara untuk tahun 2012, anggaran Komisi 1 DPR ke luar negeri mencapai 5,9 miliar rupiah. Ini baru untuk satu komisi di DPR. Ya kalau studi banding itu jangan ke luar negeri seharusnya. Kalau mau studi banding itu, kalau memang butuh narasumbernya itu undanglah ke Indonesia. Untuk 11 komisi di DPR, anggaran untuk luar negeri di tahun 2012 mencapai 24,9 miliar rupiah. Tak heran, Fitra merekomendasikan supaya kunjungan ke luar negeri DPR dihapuskan saja. Karena selain menghamburkan uang, kunjungan tersebut juga dinilai tidak efektif. Desa Apridini dan Daeng Tanto melaporkan dari Jakarta. Masih seputar anggota DPR, saudara. Anggota DPR dari fraksi Demokrat Angelina Sondah sejak pagi hingga sore ini masih menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Angelina Sondah yang menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet ini juga diperiksa atas kasus suap di Kementerian Pendidikan Nasional. Saat ini rekan kami Feby Grace ada di gedung KPK. Feby, setelah pemeriksaan kurang lebih ada 7 jam, apakah ada kemungkinan Angie akan ditahan? Ya, David, memang bila dihitung dari waktu kedatangan Angie sekitar pukul 9.30 pagi tadi sudah lebih dari 7 jam Angie menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dan bisa saya gambarkan bahwa saat ini memang mobil tahanan sudah masuk ke pelataran KPK dan nampaknya ini sebagai pertanda bahwa Angelina Sondah akan ditahan oleh KPK hari ini. Memang saat ini kami masih menunggu. Teman-teman wartawan semua masih menunggu Angie keluar setelah diperiksa selama lebih kurang 7 jam di dalam. Ini merupakan pemeriksaan pertama Angelina Sondah setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 3 Februari yang lalu. Dan Angelina diperiksa untuk sejumlah kasus di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan dalam kasus di Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu kasus suap Wisma Atlet, Angelina Sondah yang merupakan anggota Komisi 10 dan juga anggota Badan Anggaran berperan meloloskan anggaran proyek Wisma Atlet dan kemudian Angelina mendapatkan upah ataupun fee
sebanyak 5 miliar rupiah yang diserahkan dari PT Permai Group dalam 2 tahap, yaitu 2 miliar dan 3 miliar. Kemudian dalam kasus di Kementerian Pendidikan Nasional, memang ENGIE juga melakukan tindakan dengan modus yang sama, yaitu meloloskan anggaran sejumlah proyek di beberapa universitas, antara lain Universitas Haluoleo di Kendari, Sulawesi Tenggara, kemudian Universitas Andalas, Sumatera Barat, lalu Universitas Sumatera Utara atau USU di Medan, serta Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini juga kami masih terus menunggu apakah ENGIE akan segera keluar. Tadi kami mendapat informasi memang ENGIE, tim dokter telah masuk ke tempat pemeriksaan Angelina Sondah, dan proses pemeriksaan kesehatan memang menjadi prosedur wajib yang harus dijalani ketika KPK akan segera menahan seseorang. Dan bila melihat tersedianya mobil tahanan di pelataran KPK saat ini menandakan bahwa memang ENGIE tidak akan ditahan di rutan milik KPK, melainkan sepertinya ENGIE akan dibawa ke rutan Pondok Bambu, seperti permintaan ENGIE sendiri. Dan kita masih menunggu. Dan terlihat juga saat ini memang kami belum mendapat klarifikasi resmi. Dan saudara, yang menarik setiap kali pemeriksaan Angelina Sondah ataupun ketika Angelina menjadi saksi di pengadilan tipikor, Angelina Sondah selalu didampingi oleh pihak keluarga. Seperti hari ini, adik ipar Angelina yaitu Muji Masaid, serta ayah dari ENGIE yaitu Luki Sondah yang merupakan mantan rektor dari Universitas Samratulangi, dengan setia mendampingi Angelina dalam menjalani proses hukumnya. Walaupun bagi keluarga mereka tidak mau mengomentari terlalu jauh mengenai masalah hukum dari Angelina Sondah, namun mereka merasa sangat penting untuk memberikan support ataupun dukungan moral kepada Angelina Sondah. Dan saudara, kami masih menunggu. Saat ini terlihat memang juru bicara KPK Johan Budi sedang memberikan pernyataan. Kami masih menunggu kepastian klarifikasi apakah setelah pemeriksaan pertama ini Angelina Sondah akan ditahan. Demikian, David. Ya, baik. Terima kasih Feby Grace untuk laporannya. Demikian saudara, laporan Feby Grace langsung dari gedung KPK. Ya, saudara, selain Angelina Sondah, KPK juga kembali memeriksa Nunun Nurbaiti, terdakwa kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kali ini Nunun diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Miranda Gultom. Sekitar 5 jam Nunun Nurbaiti diperiksa penyidik KPK. Usai pemeriksaan, istri mantan Wakapolri Adang Doro Jatun ini menolak memberikan keterangan. Nunun diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom. Nunun diduga telah membagikan 480 lembar cek pelawat senilai 24 miliar rupiah kepada anggota Komisi 9 DPR periode 1999-2004. Nunun juga dianggap berperan mengatur pertemuan antara Miranda dengan sejumlah anggota DPR guna meloloskan Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi menyatakan ledakan di sebuah SPBU di Kemandoran, Jakarta Selatan yang menewaskan 1 orang Kamis kemarin diduga akibat adanya unsur kelalaian. Selain akan berkoordinasi dengan Pertamina, polisi juga segera memanggil pihak pengelola SPBU. Polisi masih menyelidiki kasus ledakan di sebuah SPBU di Kemandoran, Jakarta Selatan Kamis kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Rekwanto menyatakan pengurusan tangki diduga tidak berjalan dengan baik. Akibatnya residu gas yang tersisa menyebabkan ledakan sebagai akibat adanya percikan api dari proses pengelasan. Ya, memang ini kelalaian dalam bekerja ya. Karena kita akan memberikan terhadap pemilik SPBU dalam hal ini, ya, memberikan job kepada seseorang yang dalam hal ini adalah pengelas umum. Ya, padahal dalam pekerjaan tempat-tempat yang berbeda seperti itu harus koordinasi dengan Pertamina Pusat. Polisi akan berkoordinasi dengan Pertamina dan segera memeriksa pengelola SPBU. Seorang tewas dan seorang lainnya luka-luka akibat tangki penyimpanan BBM di sebuah SPBU meledak Kamis kemarin. Ledakan terjadi saat korban sedang mengelas tangki yang diperbaiki. Ledakan diduga berasal dari tekanan gas di dalam tangki karena memanasnya temperatur dari alat las. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Seorang perempuan diduga meloncat dari atas jembatan Semanggi, Jakarta. Perempuan yang belum diketahui identitasnya itu kini dalam kondisi kritis karena menderita luka parah.
Warga yang melintas di sekitar Jembatan Semanggi, Jakarta dikejutkan dengan jatuhnya seorang perempuan dari atas Jembatan Semanggi. Perempuan yang diperkirakan berusia 50 tahun ini dalam kondisi kritis karena menderita luka parah di punggung dan kepala. Sejumlah saksi mata memperkirakan perempuan ini sengaja meloncat. Perempuan tanpa identitas ini terjatuh di jalur cepat arah menuju Jalan Tamrin. Perempuan ini langsung dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Peristiwa ini menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar Jembatan Semanggi.